Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Erlando dari SBM ITB 2017. Nama gue Aulia Gifarin Nurlis dari Fisika Teknik ITB 2017. Sip. Nah, kita di sini mau jawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya kami belum sempat jawab karena terlalu banyak ya pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Banyak banget. Oleh karena itu, kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Oke deh, mulai aja. Nih, pertanyaan pertama Kak dari 08. Wah, itu rahasia. Rahasia. Oh iya, oke. Oke. Ini pertanyaan gini nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau mau masuk SNMPTN jurusan komunikasi, itu nilai mapel apa aja yang lebih dipertimbangkan? Nilai mapel apa ya? Nah, gini, dalam SNMPTN itu sebenarnya nggak dilihat dari beberapa mata pelajaran saja gitu loh. Yang dilihat tuh overall semuanya. Jadi semua mata pelajaran itu kalau meningkat tiap semesternya, nggak ada penurunan secara drastis, insya Allah keterima di komunikasi ya. Iya. Nah, kayak gitulah sistemnya SNMPTN tuh tidak melihat beberapa mata pelajaran aja, tapi yang dilihat tuh hampir semuanya gitu. Soalnya kalau ada satu mata pelajaran yang jeblok aja itu sangat mempengaruhi SNMPTN gitu. Betul banget. Kayak gitu ya, kira-kira. Iya. Selain itu kalau misalnya mau masuk jurusan komunikasi ya, kamu tuh harus lebih tahu, cari tahu info-info tentang jurusan komunikasi. Nah, itu pasti sih. Contohnya kayak daya tampung ya, terus peminatnya gitu. Kalau misalnya kamu udah cari tahu, terus udah yakin banget kalau misalnya presentasi masuknya besar, nah kemungkinan besar ya. besar masuk gitu. Insya Allah lah. Ya. Pokoknya ya pakai strategi masuk SNMPTN lah ya. Gak betul. mungkin asal gitu. Pasti ada strategi dan cara yang. Oke lah, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, gimana strategi agar lolos SNMPTN atau SBMPTN? Wah, panjang nih kalau dijelasin sampai ujung-ujungnya nih, panjang boleh. Kita bahas secara kulitnya aja ya. Ya. Sebagian garis besarnya aja lah. Oke, dari SNMPTN dulu deh. Dari SNMPTN ya. Nah, kalau kalian anak SMA yang mau masuk jurusan favorit yang ingin kalian masukin lewat jalur SNMPTN itu ada beberapa tips dan tripsnya. Nah, yang pertama itu nilai rapor jelas ya. Iya, nilai rapor itu diperhatikan banget, itu meningkat atau turun drastis gitu. Nah, apalagi nilai rapor yang di-UN-kan gitu, itu sangat diperhatikan sih. Di UN kan maksudnya ya? Ya, di UN kan. Nah, selanjutnya adalah daya tampung jurusan tersebut. Nah, kalau misalnya daya tampungnya banyak, itu otomatis peluang untuk masuk jurusan tersebut juga besar. Besar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah peminatnya nih. Kalau peminatnya sedikit nih Kak, itu kalau jurusan A presentasi masuknya juga lebih besar gitu. Oh iya sih, pasti sih. Nah, yang terakhir nih adalah jejak alumni. Jejak alumni di jurusan tersebut. Apakah alumni berprestasi ataukah bagus ataukah buruk, itu sangat mempengaruhi banget. Nah, jadi kalian yang mau masuk jurusan tersebut harus cari info. Iya, menisik lebih dalam gitu. Siapa alumni kita gitu. Ya, betul. Selanjutnya adalah SBMPTN Kak. Gimana nih? Oke, kita bahas ya. Kalau SBMPTN tuh sebenarnya diawali dari niat sih. Sebenarnya niat kamu tuh diuji di situ. Niat gak untuk masuk fakultas tertentu? Contoh deh FK, Fakultas Kedokteran ya. Kalau kamu emang niat, kamu pasti belajar gitu loh. Nah, belajarnya tuh gak cuma sekedar belajar gitu. Belajar ada strategi, bro. Kalau gue dulu sih nerapin strategi yang gue namain nyicil ya. Nah, nyicil tuh sebenarnya strateginya tuh tiap hari kita belajar sedikit atau banyak, kita tetap belajar gitu, konsisten. Kayak hari Senin fisika, terus besoknya bio, pokoknya tiap hari belajar gitu. Dengan cara konsisten itu, kita semakin kalau diulang-ulang kan otak semakin ingat gitu kan ya. Ya, benar. Nah, dalam proses belajar itu pastilah ya ada namanya jenuh. Nah, jenuh itu cara ngatasinnya itu gampang sih sebenarnya. Kalau jenuhnya udah terlalu jenuh, kalian bisa aja main game kayak atau keluar sama temen kayak. Tapi kalau emang jenuh-jenuh biasa kayak males belajar, ya paksain aja belajar. Kalau kamu nggak maksain gitu, ya gimana lagi ya? Susah lah belajar kalau nggak dipaksain itu. Semua itu harus dipaksain gitu. Kalau nggak dipaksain, nggak bakal bisa sih.
Ya, betul betul, Mas. Nah, Intinya niat ya, niat untuk belajar. Strateginya, kalau pengen tahu strategi gue pas lulus ke SBM ITB lewat SBMPTN, bisa kalian lihat di www.belajarbareng.id ya. nah, Oke, next oke. ya, pertanyaan ketiga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Kak, kalau misalkan kita nggak keterima di jalur SNMPTN, lebih baik nanti pas SBM pilih jurusan yang sama dengan SNM atau tidak? Gimana nih Kak? Wah, menarik ya. Jadi kalau nggak keterima SNMPTN di jurusan umpama psikologi ya, lebih baik SBMPTN-nya tuh psikologi juga nggak? Nah, itu sebenarnya tergantung niat kamu sih. Kamu pengen nggak psikologi? Ya, psikologi. Nah, sebenarnya nggak ada ngaruhnya antara SNMPTN di jurusan psikologi dan SBMPTN di jurusan psikologi gitu. Nah, kalau kamu pengen lolos di SBMPTN, ya kamu gampang sih belajar gitu. Ya. Tapi belajarnya dengan cara-cara yang baik gitu, yang sudah diterapkan oleh orang-orang yang sudah berhasil dalam menggapai mimpinya gitu. Kayak gitu sih ya udah. Ya. Nah, Pertanyaan terakhir nih ya. ya. Nah, Yang mana nih? yang peringat sekali. Assalamualaikum Kak. Saya mau nanya, kira-kira anak SMK bisa nggak buat masuk FK atau psikologi? Sebelumnya makasih ya. Wassalamualaikum. Nah, mangga dijawab Kak. Ini pertanyaan bagus banget nih. Iya. Yes. Jawabannya jadi gimana? Untuk anak SMK di seluruh Indonesia yang mau masuk jurusan favoritnya, itu bisa banget. Wah, bisa banget sih emang. Semuanya itu tergantung yang kayak gue jelasin sama Aul tadi jelasin. Semuanya tuh pasti bisa kalau emang ada niat dan ada usaha gitu. Ya benar. Intinya ya belajar sih, belajar dengan giat. Tapi nggak sekedar belajar. Ada caranya ya bro ya. Ya benar. Yang nyicil itu ya. Iya, nyicil, cara nyicil. Nah, jadi tips buat anak-anak SMK yang mau masuk jurusan itu yang pertama adalah belajarnya harus lebih Iya. giat, lebih ulet daripada anak SMA. Karena kalau anak SMA sudah dibekali materi-materi buat SBMPTN gitu. Walaupun cuma konsep dasar, tapi mereka sudah dikasih bekal duluan gitu. Ya benar. Nah, buat kalian yang anak SMK, sangat mungkin untuk mengejar mereka yang udah belajar. Semua itu tergantung niat dan usaha. Yang pastinya yang ketiga itu faktor langit sih, dengan izin Allah pastinya ya. Ya, dan juga jangan lupa minta doa orang tua ya. Minta doa orang tua, tambah ibadah lah pasti lah. Biasa itu. Wah, iya, rahasianya tuh kayak ada di tahajud, duha, sedekah dan ibadah-ibadah kayak gitulah. Benar. Ya. Kayaknya udah habis nih Kak pertanyaannya. Udah habis ya? Wah, mantep nih. Ya. Oke, kawan-kawan, mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu dan tenaga. Kami hanya bisa menjawab 4 pertanyaan aja ya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata oleh saya dan Aul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.